Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini izin memperkenalkan diri. Nama saya Idhaman Nurul Yakin. Saya mewakili kelompok saya yang beranggotakan saya Idhaman Nurul Yakin, Ahmad Denis Triana, Hendi Dwi Andriano, Muhammad Bayu Jayadi, dan Ibnu Ilham Aulia. Di sini langsung saja saya akan mempresentasikan sejarah Kerajaan Demak. Latar belakang berdirinya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak diperkirakan berdiri tahun 1500, sementara Kerajaan Majapahit hancur beberapa waktu sebelumnya. Raja pertama Kerajaan Demak adalah Raden Fatah, yang bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Raden Fatah memerintah Demak dari tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Ketika di bawah pemerintahan Raden Fatah, Kerajaan Demak berkembang dengan pesat karena memiliki daerah pertanian yang luas sebagai penghasil bahan makanan, terutama beras. Selain itu, Kerajaan Demak juga tumbuh menjadi sebuah kerajaan maritim karena letaknya di jalur perdagangan antara Malaka dan Maluku. Oleh karena itu, Kerajaan Demak disebut sebagai kerajaan yang agraris maritim. Barang dagangan yang diekspor Kerajaan Demak yaitu beras, lilin, dan madu. Barang-barang itu diekspor ke Malaka, Maluku, dan Samudra Pasai. Menurut catatan, kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah saat Majapahit masih menjadi kerajaan yang kuat dan besar. Demak adalah salah satu kabupaten di bawah kekuatan Majapahit. Setelah Majapahit mengalami kehancuran, Demak berubah menjadi kerajaan Islam pertama di tanah Jawa dengan ibu kota Bintoro. Kehidupan politik Kerajaan Demak. Raja pertama Kerajaan Demak adalah Raden Patah yang bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Posisi Demak yang strategis menempatkannya sebagai pengganti Malaka. Saat Portugis berhasil menguasai bandar terbesar di Asia Tenggara tersebut, bahkan Demak berani memblokade pengiriman beras ke Malaka hingga membuat Portugis kekurangan makanan. Pelan-pelan kekuasaan Demak meliputi sebagian besar Jawa terutama saat Sultan Trenggono memegang tempuk kerajaan. Hal yang fenomenal dari ekspansi Demak adalah soal menghancurkan Portugis di Teluk Jakarta tahun 1526. Pasukan Demak di bawah Fatahillah akhirnya bisa merebut Sunda Kelapa tanggal 22 Juni 1527 dan diubah namanya menjadi Jayakarta. Sepeninggalan Sultan Trenggono, Demak dilanda perang saudara Pak. Pusat kekuasaan bergeser ke pedalaman dan berpindah ke Pajang. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Demak. Kehidupan kebudayaan banyak diwarnai oleh nilai-nilai agama Islam. Apalagi Demak merupakan pusat penyebaran dan pengembangan agama Islam dengan tokoh utama Wali Songo. Masing-masing wali memiliki cara dan strategi sendiri-sendiri saat harus menyebarkan agama Islam di kalangan rakyat yang masih terpengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Media yang digunakan pun beraneka ragam, sehingga menghasilkan kebudayaan yang beragam pula. Para wali tidak canggung untuk menggunakan media wayang untuk kegiatan dakwah mereka. Pada kehidupan sosial kemasyarakatan, para wali menempati posisi yang penting. Pada lingkungan keraton, para wali menjadi penasihat spiritual raja beserta keluarganya. Tidak sedikit wali yang membuka pondok pesantren untuk mendidik santri dari berbagai daerah. Kuatnya pengaruh wali dalam kehidupan sosial masyarakat menyebabkan tradisi peninggalan wali masih banyak yang diterapkan oleh sebagian besar kalangan rakyat Jawa. Kehidupan ekonomi Kerajaan Demak. Sebagai salah satu bandar pelabuhan di Nusantara, Demak memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan perekonomian antar pulau. Komoditas yang dipasarkan antara lain beras yang dihasilkan daerah pedalaman dan rempah-rempah dari Indonesia Timur. Aktivitas perdagangan maritim menyebabkan Kerajaan Demak mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Banyak kapal berlalu lalang di kawasan Laut Jawa untuk memasarkan komoditasnya. Belajar sama Pak Asrofi. Tidak lupa ngemil kutem. Cukup sekian presentasi dari kami. See you next time.